Mm-mm. Iya. Jadi kalau misalnya dia a window, dia masuknya a window, terus dia bilang coba dicek yang lain. Coba kalian masuk ke desktop kalian, tampilan desktop deh. Simpelnya tampilan desktop kalian. Kalau dia misalnya pilih a window, itu nggak akan muncul tampilan desktopnya dia. Berarti dia sudah berbohong. Oke, salam sehat buat semuanya. Semoga kita semua bisa tetap sehat dengan kondisi yang seperti ini. Hari ini saya akan berbagi ilmu lagi tentang tampilan Google Google Meet with You. Jika ada beberapa orang yang masuk ke dalam room tersebut melihat tampilan Google Meet kita ketika sudah ada beberapa orang yang masuk. Nah, kita sedang menunggu ya. Nah, pastikan ketika kalian menggunakan Google Meet with You, tampilan ini sudah ada. Google Meet with You, kalian aktifkan reviewnya. Sudah aktif. Nah, kita tunggu beberapa teman saya join. Ya kan, biar di share. Gak apa-apa, dah. Ini lagi ngerekam saya soalnya nih. Benar, sudah. Nih, oke teman-teman, ini kita akan lanjutkan lagi prosesnya. Nah, tolong dipilih ini ya, present now. Pertama kita coba yang your entire screen dulu, baru nanti coba yang a window. Sudah Bu Jen? Sudah Nu? Iya. Nanti biar muka kalian terkenal di YouTube. Gak apa-apa. Ayo, sudah, silakan pilih present now. Nih Bu Prima sudah. Ini yang apa Bu Prima? Entire screen ya? Entire screen. Coba dulu, entire screen dulu. Nanti kalau coba itu baru coba yang window. Biar yang lain juga tahu nanti. Bu Klavin silakan. Ya. Nah, coba kita lihat tampilannya. Bu Jen, jangan senyum doang. Itu soalnya nyangkut kayaknya di internet. Nggak dengar? Iya. Kau di Flores kah? Berarti kau harus naik ke atas gunung dulu itu baru bisa. Atau naik ke atas pohon. Entire screen. Ya. Oh iya. Bisa ya? Bu Klavin bisa lihat punya Bu Prima? Tadi ini yang punya Bu Prima yang mana sih? Yang ada jual Tokopedia itu ya? Jual kantong plastik ya? Itu Klavin. Oh ini. Oh iya. Hujan berarti yang belum ya? Oh belum. Coba kalau. Ya, kebetulan teman kita ini mau berjualan kantong plastik ya teman-teman. Screen capture mode. Oh ini kalau ini yang screen capture mode jadinya seperti ini nih. Ini Kak. Oh iya. Bu Prima, Bu Klavin, Bu Jen. Ini nanti kalau misalnya kalian pakai Google Meet with View, di bagian bawah tuh ada aktifkan screen capture mode. Itu bisa tampilan lebih banyak malah. Kalau kalian menggunakan ini, Grid View, sudah download ya, Grid View ya? Udah, itu di bagian bawahnya ada aktif. Iya, aktifkan screen capture mode. Ya, itu banyak tuh. Iya, screen capture mode. Tapi paling enggak lebih 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 bisa melihat keseluruhan.
dibandingkan kalau misalnya tidak dipilih itu. Karena dia ntar optionnya akan lebih acak. Nah, coba kalau misalnya sekarang diubah ke yang a window deh. Kalian masih bisa saling melihat tidak? Hmm. Tapi dibikin ini Bu Prima, dibikin a window. Belum. Ini internetnya kayaknya agak-agak lola nih. Iya. Nah, coba Bu Prima bisa lihat punya Bujen nggak? Bisa. Bisa? Jangan buka soal. Nah, coba sekarang gini, Bujen. Bisa. Nah, Bujen, coba kau pilih yang ini. Kan ada tanda garis ya itu ya di sebelah kanan kan? Minimize. Coba kau pilih minimize. Tampilan layar kau hilang tidak? Udah. Nah, tapi dia nggak ketampil desktopnya. Jadi kalau yang a window, dia hanya melihat tampilan dari Google Chrome-nya aja. Jadi kalau anak ini nanti dia membuka yang lain, membuka folder, misalnya cari bahan materi, itu kita nggak tahu. Kalau kau buka ini, kelihatan. Itu di saya kelihatan. Di Bu Prima kelihatan. Ya, ini dengan a window ya Bu Jen ya. Kau bisa kalau enter screen bisa balik lagi ke buka tab lain dia bisa buka. Tapi kalau entire screen itu seluruh rekaman layar itu terlihat. Jadi kalau misalnya nanti dia pilih minimize, dia masuk ke folder, itu akan ketahuan. Nah, kalau misalnya a window ini, coba Bu Jen pilih yang minimize deh. Minimize. Sudah? Nah, sekarang di tampilan layar di laptop kau apa? Desktop. Nah, tapi kalau tampil di sini di adminnya itu hanya tampilan Google Chrome-nya saja. Jadi kalau misalnya nanti mereka buka folder, entah PowerPoint, Word atau apapun kita nggak tahu. Nah, sedangkan kalau yang di your entire screen itu nanti akan ketahuan semuanya. Iya, karena a window, cuman tampilan layar di situ doang. Nah, kalau yang a Chrome tab, kalau misalnya nanti Bu Jen bukanya agenda sekolah, atau buka yang web yang ini nih, yang pengertian bonus demokrasi, dia hanya akan kelihatan yang pengertian bonus demokrasi, tapi dia nggak akan pindah. Hanya tabnya doang. Kecuali kalau misalnya tadi yang your entire screen, coba Bu Jen, kalau your entire screen deh, masuk lagi. Terus kau minimize. Saya tunggu ya. Sabar, dia lagi masuk. Ini sudah masuk. Nah, sekarang Bu Jen coba pilih minimize. Bu Prima bisa lihat punya Bu Jen? Bisa. Coba minimize. Sudah minimize Bu Jen? No, kelihatan. Itu kelihatan tuh. Kelihatan. Coba enggak, kau buka folder, itu kelihatan. Kelihatan Bu. Iya, kelihatan. Iya. Your entire screen. Iya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian nanti mau pakai itu, disarankan untuk memilih yang your entire screen, karena kalau misalnya kalian pilih yang your entire screen, semuanya rekaman layar kalian itu akan terlihat. Sedangkan kalau a window hanya misalnya Google Chrome yang dibuka hanya itu saja. Jadi untuk andai kata buat ujian yang your entire screen itu lebih sangat direkomendasikan sih. Dan nanti dipastikan buat mereka nggak berpindah-pindah tab sih. Kalau berpindah Ketahuan. Dan temennya juga bisa tahu ya Bu Prima ya, Bu Jen ya? Ya berarti kita harus lihat ini dengan detail. Langsung diawasin benar-benar. Karena ya itu,
Iya. Atau mereka buka ke tab lain tuh bisa tahu. Coba buka ke chat dah. Saya mau ngasih link, buka ke bagian chat. Saya mau ngasih link ini. Silakan dibuka deh. Itu soalnya bisa saling melihat nggak? Soalnya bisa saling melihat nggak? Misalnya Bu Jen bisa lihat punya Bu Prima, Bu Klavin bisa lihat punya Bu. Bisa deh kalau adanya kalau lagi masuk di tab meet. Kalau di tab meet, Kita ada di berarti ke tes PPDB-nya ya? Bu Klavin ke tes PPDB. Bu Bu Jen bisa lihat? bisa. Bisa Bu Prim. Oh karena kalau di meet, coba Bu Jen ke tes PPDB. Oke, saya di tes PPDB ya. Ya, Oke. bisa lihat ke itu? Bisa lihat kan yang punya saya? Ya. Nah tapi coba Bu Klavin bisa lihat punya Bu Jen nggak? Enggak, karena saya enggak lihat punya budget. Oh, oh iya iya iya. Ya, Oh, cuma lihat. lihat. Aku cuma lihat punya Fluffy. Aku tahu aku milih. Nah, kalau milihnya dia window, Iya, atau enggak. Atau kalau itu tab apa? Chrome tab, Browser. Chrome tab. Chat. Ha-ha. Memang Iya. Cara ngetesnya gini Bu Klavin. Nanti kalau misalnya yang your entire screen, tinggal masuk, terus nanti pilih yang minimize. Kalau memang dia di minimize dia bisa muncul ke desktop, berarti dia pilihnya your entire screen itu benar, karena dia merekam seluruh layar laptop kita. Seluruh layarnya si orang itu. Sorry. Oh, cek layarnya anak. Mm-mm. 10 menit kan ada waktu verifikasi. Iya. 10 menit untuk persiapan. Jadi kalau misalnya dia a window, dia masuknya a window, terus dia bilang coba dicek yang lain. Coba kalian masuk ke desktop kalian, tampilan desktop deh, simpelnya tampilan desktop kalian. Kalau dia misalnya pilih a window, itu nggak akan muncul tampilan desktopnya dia. Berarti dia sudah berbohong. Berarti dia mungkin perlu kita curigain, perlu kita tanya, hujan lagi lihat apa gitu loh. Iya, bisa. Tapi kan paling nggak mengalihkan fokus dia tetap di sini dong, tetap di layar ini. Harus ada sini kamera. Iya, harus lihat kamera. Aku lapar banget. Kalau kalau lihat kamera kayaknya susah deh. Karena kan pegel kalau ngeliatin kamera terus. Ya maksudnya pokoknya ke arah laptop lah. Iya. Jadi ngeliatnya ke arah sini. Mejanya harus kosong. Mm-mm. Jangan. Coba aku lihat handphone ya. Kelihatan dari situ. Anggap aja aku nyontek ya. Iya. Lihat jawabannya. Sinyal saya jelek lagi. Kelihatan. Tahuan. Ke depan, ke depan. Ke depan. Nih, lihat caranya lihatnya ke depan. Nih, lihat ya. Lihat cara aku yang lebih pintar cara nyontek. Oke teman-teman, ini tutorial bila kalian ingin menyontek. Tapi kita coba cari ininya ya. Jadi jangan coba-coba untuk mencontek. Itu HP-nya di mana, Bu Alvin? Hah? Aku taruh handphoneku di layar. Oh, pas di layar. Pas di sini nih. Samping ini. Iya sih. Ya, banyak sisi kekurangannya memang. Nah ya. Berarti ini buat teman-teman jangan mencontek ya, karena nanti pengawasnya akan lebih detail lagi tuh. Dia akan ngeliatin satu persatu. Apalagi yang ini ya, lihatnya di bawah. Kalau di bawah masih bisa nengok. Lihat nih. Kalau di bawah masih bisa nengok. Iya, tapi kalau misalnya ditaruh di sini, di pokoknya bukan diakses kamera,
bukan di akses kamera kita, di bawahnya nih itu bisa kelihatan. Entah dia naruh kertas atau apa, itu ketahuan. Karena kan kameranya hanya melihat ke kita kan, nggak melihat ke seluruh sekitar. Ya, begitu berarti. Dia coba di-share. Ya, Aku ya, bisa diputer-puterin kameranya. aku stop masing-masing. Ya. Oke, tadi tutorialnya gimana kalau misalnya kita menggunakan Google Meet Grid View, terutama ketika kita sebagai pengawas, entah kita sebagai guru, sebagai pendidik, ketika mengawas ujian. Eh, ada beberapa option tadi yang sudah kita bahas tadi. Kalau misalnya kita tadi menggunakan beberapa option di layar kita seperti kayak your entire screen, itu kita dapat merekam keseluruhan layar kita dengan jelas, entah layar yang sedang dia gunakan atau ketika dia membuka desktop dan membuka folder. Nah, jadi kita bisa tahu semua isi layar dari si person yang berkomunikasi dengan kita. Itu kalau your entire screen. Sedangkan kalau a window hanya merekam ini tampilan Google Chrome keseluruhannya. Ketika dia pindah tab itu akan tahu. Nah, tapi ketika dia keluar balik ke desktop itu kita nggak akan tahu karena itu hanya Windows-nya saja tampilan di sini. Nah, sedangkan kalau misalnya kita Chrome tab itu sangat lebih terbatas. Ketika kita buka Meet, ya kita hanya bisa Meet saja. Ketika dia pindah ke yang lain, kita nggak akan tahu. Nah, makanya sejauh ini kita sangat merekomendasikan untuk menggunakan your entire screen ketika kita melakukan pengawasan, dan dipastikan untuk mereka tidak berpindah tab. Contohnya begini, mereka mengerjakan ujian menggunakan Google Form. Nah, mereka buka tuh hanya Google Form-nya saja, tidak balik lagi ke tab-nya Google Meet. Karena ketika mereka balik lagi ke tab-nya Google Meet, itu pasti akan membantu mereka untuk bisa melihat teman-teman yang lain menjawab apa. Nah, itu akan jadi celah mereka untuk mencontek. Nah, dipastikan bahwa semua peserta ujian itu menggunakan tab-nya hanya pada untuk tab ujiannya saja. Misalnya menggunakan Google Form, ya Google Form saja. Nah, kalau misalnya di sini kita pakai agenda sekolah saja. Itu sih. Nah, terus dan pastikan juga ketika mau ujian kita sudah melihatkan seluruh sekitarnya, kira-kira mereka ada apa di situ. Jadi membantu kita untuk melihat kira-kira mereka bertindak jujur atau tidak ketika mereka melakukan ujian ini. Dan memang kita harus lebih kita sebagai pengawas untuk melihat tingkat kejujuran mereka dengan benar-benar melihat di mana mereka melaksanakan ujian, entah dari gerak matanya, dari berat badannya, dan kita pun harus sering bertanya kepada mereka kira-kira mereka lagi ngapain. Nah, mungkin beberapa menit kita tanya, kamu lagi ngapain gitu. Nah, itu bisa membantu mereka supaya mereka tetap fokus sama ujian kita. Oke, tadi tutorialnya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.